الحمد لله الذي أنعم علينا بالشارع الإسلامية جوابر وزواجر عن اقتراف الجريمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وإليه يرجع الأمر لا محالة. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا بين يدي الساعة. اللهم صل وسلم وبارك على خير البرية سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداها ووالاه إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمه الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله بامتثال أوامر الله واجتناب جميع معصيات الله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Terutama nikmat yang harus kita syukuri adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Selanjutnya tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kepada kita semua yang senantiasa memegang risalah Islam hingga hisab. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhi semua larangan-larangannya dan penuhi seluruh perintah-perintahnya tanpa tapi dan tanpa nanti. Hadirin jamaah Jum'ah rahimahullah, akhir-akhir ini kejahatan yang disertai dengan kekerasan makin sadis dan makin mengerikan. Banyak kasus perampokan dan pembegalan. Semua itu sering disertai dengan pembunuhan sadis terhadap korban. Banyak kasus pembunuhan mengerikan disertai dengan mutilasi terhadap korban. Bahkan ada kasus pembunuhan barbar yang korbannya dimutilasi lalu direbus untuk menghilangkan jejak. Hadirin jamaah Jum'ah rahimahullah, kita hanya bisa mengelus dada dan bertanya-tanya, di mana peri kemanusiaan itu? Kemana budaya luhur yang dulu sempat disematkan kepada penduduk negeri ini? Mengapa sekarang muncul manusia-manusia laksana binatang, bahkan lebih jahat dibandingkan binatang? Hadirin jamaah Jum'ah rahimahullah, memang banyak faktor penyebab tindak kejahatan ini. Ada di antaranya faktor ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran, pengaruh alkohol yang saat ini semakin banyak terjadi, atau karena hubungan asmara atau perselingkuhan, juga pengaruh media sosial yang banyak memuat informasi-informasi negatif. Di sisi yang lain, penegakan hukum kita semakin lemah. Orang tak lagi takut dengan hukuman. Sanksi hukum tak membuat jera. Ditambah lagi hukuman sosial dari masyarakat lemah, karena masyarakat menganggap kejahatan sebagai hal yang biasa, yang lumrah akibat seringnya terjadi. Itulah mengapa akhirnya banyak orang dengan ringan menjadikan kekerasan sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah. Tak takut dosa dan tak takut ancaman neraka. Semua ini adalah buah dari sistem yang rusak, dari sistem jahiliyah, sistem sekuler yang diterapkan dalam setiap sendi kehidupan. Kait-mengkait antara satu dan yang lain.
laksana lingkaran setan. Masyarakatnya bermasalah, hukumnya bermasalah, dan penegak hukumnya juga bermasalah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, apa yang terjadi ini membutuhkan solusi sistemik terhadap hal ini. Sesungguhnya Islam punya solusi. Ada 3 pilar, ada 3 tiang penting dalam upaya mencegah ragam kejahatan-kejahatan ini. Yang pertama yaitu ketakwaan individu dan keluarga. Ketakwaan akan mendorong setiap anggota keluarga untuk senantiasa terikat dengan seluruh aturan-aturan Islam. Hal ini jelas akan membentengi setiap anggota keluarga dari melakukan kemaksiatan dan tindak kejahatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Quran surat At-Tahrim ayat 6. Jamaah Jumat rahimakumullah, karena itu sangat penting peran orang tua dalam menanamkan pendidikan Islam di tengah-tengah keluarga, dalam membentuk kepribadian Islam yang kokoh. Caranya dengan meletakkan fondasi cara berpikir dan berperilaku berdasarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang kuat kepada Allah akan melahirkan ketundukan kepada semua aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Lalu jamaah Jumat rahimakumullah, pilar yang penting yang kedua adalah adanya kontrol dari masyarakat. Adanya kontrol masyarakat akan makin menguatkan ketakwaan individu dan ketakwaan keluarga. Caranya dengan menumbuhkan kepedulian sosial dan membudidayakan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah masyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Siapa saja yang menyaksikan kemungkaran, hendaknya ia mengubah kemungkaran itu dengan tangan atau kekuasaannya. Jika tidak mampu, dengan lisannya, dan jika tidak mampu juga dengan hatinya. Hal demikian adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan secara berjamaah, secara kolektif akan mampu mencegah terjadinya berbagai kemungkaran-kemungkaran dan kejahatan yang mungkin dilakukan oleh individu. Lalu jamaah Jumat rahimakumullah, pilar yang ketiga adalah peran negara. Negara dalam Islam wajib menjaga masyarakat dari kemungkinan berbuat dosa dan kejahatan. Caranya adalah dengan menegakkan aturan-aturan Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Negara wajib menjamin setiap warganya agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu sandang, papan, dan pangan. Saat semua kebutuhan pokok warga terpenuhi, mereka tidak akan terdorong untuk melakukan berbagai tindakan kejahatan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, itu semua baru akan bisa terwujud jika negara mau menerapkan aturan Islam secara menyeluruh, termasuk memberlakukan hukum pidana Islam. Ketahuilah jamaah rahimakumullah, hukum pidana Islam tentu memberikan kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Sebab hukum pidana Islam itu memiliki sifat jawabir dan jawazir. Bersifat jawabir karena penerapan hukum pidana Islam akan menjadi penebus dosa bagi pelaku kriminal yang telah dijatuhi hukuman secara syar'i. Hukum pidana Islam juga jamaah rahimakumullah bersifat jawazir, yakni dapat memberikan efek jera bagi pelakunya dan membuat orang lain takut untuk melakukan tindakan kriminal serupa. Karena itu hukum pidana Islam akan memberikan jaminan
kelangsungan hidup bagi masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun." Di dalam kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup bagi kalian, hai orang-orang yang berakal, supaya kalian bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 179. Sifat jawabir dan jawazir inilah yang tidak ada dalam sistem manapun di dunia. Dengan hukum pidana Islam, masyarakat akan terlindungi dari berbagai tindak kejahatan. Keamanan kita akan terjamin, dan ini bukanlah teori, tetapi secara faktual pernah diterapkan dan dirasakan kebaikannya baik oleh orang Islam maupun orang non-Muslim. Karena itu jamaah Jumat rahimakumullah, semestinya kenyataan ini mendorong kita untuk segera menerapkan hukum-hukum Islam untuk mengatur perkara kehidupan dan memutuskan segala persoalan yang terjadi. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang fasik, apalagi orang-orang kafir, karena enggan menerapkan hukum-hukum Islam. Lihat Quran Surat Al-Maidah ayat 44, ayat 45, dan ayat 47. Penerapan semua hukum Islam itu secara total tentu hanya mungkin diwujudkan dalam institusi pemerintahan Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirul azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqih wa imtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima katsira. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wa tahu amma naha wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sana wa bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali anbiya'ika wal mursalin wa malaikatil muqarrabin warḍallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an abaqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍa anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasruddin wahdil man qadal muslimin wa damir a'dad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'anna al balaa wal wabaa waz zalazil wal mihan wa su'al fitnah wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassatan wa sa'il buldanil muslimina ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.